الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita semua menuntut ilmu adalah untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin bertambah ilmu seseorang, maka hendaknya dia semakin bertambah pengamalan dari ilmu tersebut. Innamal ilmu yutlabu liyu'mala bihi. Sesungguhnya ilmu itu dituntut adalah untuk diamalkan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat, dalam banyak hadis di dalam agama kita menuntunkan kepada kita agar kita semua mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Amalkanlah oleh kalian setiap amal yang telah kalian ketahui, maka Allah Azza wa Jalla akan melihat amal kalian tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Dan surga diperoleh oleh seseorang adalah dengan amal yang dia kerjakan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal yang kalian lakukan selama di dunia. Sesungguhnya ilmu itu akan bermanfaat jika seseorang mengamalkan setiap ilmu yang dia telah ketahui. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah taala alaihim, mereka tidak hanya berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu, namun mereka juga berlomba-lomba untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang begitu lama waktu yang mereka pergunakan untuk menuntut ilmu, karena mereka setiap selesai mempelajari suatu ilmu maka mereka berusaha untuk mengamalkannya. Diriwayatkan bahwa Abdullah Ibnu Umar, beliau mempelajari suratul Baqarah, menghafalnya dan mempelajari kandungannya selama 8 tahun. Karena beliau tidak hanya mencukupkan dengan hafalan, karena beliau tidak mencukupkan hanya sebatas dengan pengetahuan, tapi beliau juga mencoba berusaha untuk mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa siapa di antara kami para sahabat yang telah mempelajari 10 ayat dari Al-Quranul Karim, jadda fina, maka dia telah menjadi orang yang mulia di tengah-tengah kami. Karena mereka tidak hanya mencukupkan dengan ilmu pengetahuan, tapi mereka juga mengamalkan apa yang mereka telah pelajari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa Al-Quranul Karim maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ilmu itu dituntut adalah untuk diamalkan. Oleh sebab itu seorang alim besar, Ibnu Raslan, beliau mengatakan, "Wa alimun bi ilmihi la ya'malan, mu'azzabun min qabli abidi wasan." Bahwa seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya padahal dia sudah mengetahui ilmu tersebut, maka dia lebih dahulu disiksa oleh Allah Azza wa Jalla daripada penyembah berhala. Selain itu, dalam Al-Quranul Karim juga terdapat celaan-celaan Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kata Allah Azza wa Jalla terkait dengan ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Kata Allah, "Masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, yakni tidak mengamalkan kandungannya,
kamatsalil himari yahmilu asfara. Maka perumpamaan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang besar, membawa kitab-kitab ilmu yang besar-besar, namun keledai tidak pernah mendapatkan manfaat dari kitab yang dibawa di punggungnya. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Amat buruk perumpamaan terhadap suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Semakin bertambah pengetahuan seseorang, maka hendaknya semakin bertambah prakteknya dalam kehidupannya. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia lebih memilih kehidupan dunia dan kesenangannya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ar wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas." Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang seseorang yang telah kami berikan ayat-ayat kami, yakni Allah ajarkan ilmu kepadanya, fansalakha minha, lalu dia melepaskan dirinya dari ilmu tersebut, dia tidak mengamalkan ilmu yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Fa'atba'ahu syaitan, maka setan pun mengikutinya untuk menyesatkannya. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk di antara orang yang disesatkan oleh syaitan. Walau syi'na larafa'nahu biha, seandainya kami berkeinginan, seandainya kami berkehendak, maka akan kami tinggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat dengan ilmu yang telah kami berikan kepadanya. Walakinnahu akhlada ilal ar, namun dia lebih memilih kesenangan dunia daripada ilmu. Dia lebih memilih kesenangan dunia daripada mengamalkan ilmunya. Dia tidak menerapkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Malah setiap perkataan dan perbuatannya bertentangan dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Kemudian kata Allah, wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia memutar-mutar ayat agar sesuai dengan seleranya, agar sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian kata Allah, famasaluhu kamasalil kalb, maka perumpamaan orang itu adalah seperti seekor anjing yang tahmil alaihi yalhas. Jika kamu usir dia, maka dia tetap mengulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas, ataupun kamu biarkan dia, maka dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Maksud ayat yang mulia ini adalah bahwa seseorang yang sudah jatuh cinta kepada dunia dan kenikmatannya, maka dia tidak akan pernah berhenti daripada menggemari dan mencintai dunia tersebut sampai dia meninggal dunia. Sebagaimana seekor anjing, kalaupun kita usir dia ataupun tidak akan kita usir, maka dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang telah kita pelajari di setiap majlis ilmu, menuntut pengamalan dari kita semua. Dan ilmu yang telah kita pelajari akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Apakah kita amalkan ataupun tidak kita amalkan? Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Tidaklah kaki seorang hamba akan bergeser di tempatnya pada yaumul hisab, pada hari penghitungan amal manusia, pada hari kiamat, sebelum ia ditanyakan tentang umurnya, di mana dia habiskan. Allah berikan kepada kita umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ataupun lebih dari itu. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Allah akan tanyakan kepada pemilik umur tersebut pada yaumul hisab, pada hari penghitungan amal, di mana dia dihabiskan. Apakah fil khair atau fi syarr? Apakah dalam kebaikan ataupun dalam keburukan? Afit ta'ati am fil ma'siyah? Apakah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ataupun dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla akan tanyakan. Kemudian yang akan ditanyakan oleh Allah selanjutnya, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu yang telah kita ketahui, tentang ilmu yang telah kita tuntut sekian lama di majlis-majlis ilmu, di muhadarah-muhadarah, dalam kitab-kitab, dalam pengajian-pengajian, fima fa'al, apa yang telah kita lakukan dengan ilmu tersebut. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dan tentang harta benda yang kita punya, tentang kekayaan dan properti yang kita punya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, di mana kita peroleh, apakah dengan cara halal ataupun dengan cara yang haram, dan di mana kita belanjakan, apakah di dalam ketaatan ataupun di dalam kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla akan menanyakannya. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, yakni tentang kesehatannya, tentang kesehatan yang Allah berikan kepada kita,
apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, atau kita gunakan untuk maksiat? Semuanya akan Allah tanyakan pada hari kiamat, termasuk ilmu yang kita kuasai, ilmu yang telah kita pelajari, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk digunakan untuk membangga-banggakan ilmu tersebut di hadapan para ulama, di hadapan orang-orang jahil, tapi adalah untuk diamalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selain itu Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, Allah mencela kaum Yahudi. Di antara sifat mereka adalah mereka menyuruh manusia kepada kebaikan, namun mereka melupakan diri mereka sendiri dari kebaikan tersebut. Mereka menyuruh orang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun mereka lupa mengerjakan kebaikan tersebut dengan diri mereka sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun?" Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, untuk beriman, untuk melakukan berbagai macam amal soleh dan ibadah, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, tidak mengerjakan ibadah, tidak mengerjakan amal soleh, hanya pandai membicarakan, hanya pandai mendiskusikan, tapi tidak dalam aplikasinya. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian setiap hari membaca Alkitab, membaca Al-Quranul Karim, mempelajarinya. Apakah kalian sudah amalkan? Afala ta'qilun? Apakah kalian bukan merupakan orang-orang yang berakal? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang paling mengerikan adalah siksa yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya di akhirat nanti. Sebagaimana diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengerjakan salat subuh adalah beliau menanyakan kepada para sahabat, apakah malam ini ada di antara kalian yang bermimpi? Maka setiap orang yang bermimpi tadi malamnya, mereka kisahkan mimpi-mimpi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan mimpi tersebut. Kemudian pada suatu ketika, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang mengalami mimpi tadi malam? Para sahabat menjawab, tidak ada di antara kami yang mengalami mimpi tadi malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, saya tadi malam mengalami suatu mimpi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam saya dibawa oleh dua orang laki-laki. Keduanya memegang tanganku dan membawaku ke tanah yang lapang. Kemudian keduanya berkata, ayo berangkat. Maka kami pun berangkat sampai kami melihat seseorang yang berbaring di atas tengkuknya. Kemudian ada seseorang yang berdiri di hadapan orang yang berbaring tersebut, membawa batu atau memegang batu sekepal tangan, atau membawa batu yang besar. Kemudian batu tersebut dihantamkan ke kepala orang yang duduk tersebut di atas tengkuknya, sehingga kepalanya pun remuk. Kemudian batu tersebut menggelinding jauh, lalu orang yang memukulkan batu tersebut mengambilnya. Ketika orang tersebut kembali, maka kepala orang yang duduk tadi yang dihantam dengan batu sudah kembali seperti semula, sudah pulih kembali. Kemudian dipukul terus sampai begitu seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lalu saya dibawa ke suatu tempat. Maka kata Rasulullah SAW, kalian berdua telah membawaku pada malam hari ini. Maka kabarkanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat tadi. Maka kedua orang tersebut, yakni malaikat, keduanya menceritakan, adapun orang yang dihantam kepalanya dengan batu besar sampai kepalanya pecah, sampai kepalanya retak, maka dia adalah orang-orang yang telah Allah berikan kepadanya ilmu Al-Quran, yang telah Allah berikan kepadanya ilmu, namun kemudian dia tidak pernah memakai hafalan dia tersebut untuk mengerjakan salat malam, dan dia tidak pernah mengamalkan ilmunya tersebut pada siang hari. Kemudian kata dua orang laki-laki tersebut, fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, maka dia tersiksa dengan siksaan seperti itu sampai hari kiamat. Kita bayangkan bagaimana seseorang yang kepalanya dihantam dengan batu besar, dan itu tidak berlangsung sekali, tapi berlangsung terus-menerus. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, karena dia diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia tidak mengamalkannya, tidak membawa hafalan Al-Qurannya dalam solat malam. Dia tidur terus-menerus, dan pada siang hari dia tidak pernah menerapkan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, ketika aku diisrakan pada malam hari, aku lihat ada suatu kaum yang lisan-lisan mereka digunting
dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Lalu aku bertanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haula'i? Siapakah mereka ini? Orang-orang yang digunting lisannya dengan gunting yang berasal dari neraka. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutaba'u min ahli dunya, yaitu para penceramah dari ahli dunia, dari orang-orang yang memilih dunia daripada akhirat. Para ulama, para penceramah, para pemberi nasihat, mereka yang hanya pandai memberikan nasihat. Mimman kanu ya'murunan nasa bil khair, atau mimman kana ya'murunan nasa bil birri. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan nasihat-nasihat untuk orang lain supaya mereka semua berbuat baik. Wa yansawna anfusahum, namun mereka lupa akan diri mereka sendiri. Wahum yatrunal kitaba afala ya'qilun, dan mereka sepanjang hari membaca Alkitab, membaca Al-Quranul Karim, namun mereka tidak memikirkannya. Inilah siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang hanya pandai membicarakan ilmu tapi jauh dari pengamalannya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang azab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mengamalkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan dihadirkan seseorang ke dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka sehingga ususnya terbongkar, semuanya berantakan. Lalu dia berputar-putar sebagaimana seekor keledai berputar-putar di tempat penggilingan padi. Maka penghuni neraka berkumpul di hadapannya. Lalu mereka mengatakan, "Ai fulanu, ma sya'nuka?" Wahai fulan, ada apa denganmu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu di dunia kamulah orang yang senantiasa mengajak kami kepada kebaikan? Bukankah kamu dulu di dunia yang senantiasa mencegah kami melakukan kemungkaran? Qala, maka orang tersebut mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Dulu saya mengajak kalian melakukan kebaikan, namun saya tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Dan aku melarang kalian melakukan kemungkaran, namun aku melakukannya. Lihatlah 3 bentuk azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ada yang dihantam kepalanya dengan batu besar, ada yang kemudian digunting lisannya dengan gunting yang terbuat dari api neraka, dan ada yang diceburkan ke dalam neraka sehingga ususnya berantakan keluar dari perutnya. Itu di antara gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ilmu kita itu adalah untuk diamalkan. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memesankan kepada murid-muridnya, kata beliau, ta'allamu thumma amalu. Belajarlah kalian sepanjang kehidupan kalian, kemudian amalkan apa yang telah kalian pelajari. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ilmu itu akan membuahkan hasil yang baik, yaitu as-sa'adatu fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Iza amila bihir rajul, apabila seseorang mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang dikatakan sebagai ulama sebenarnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Ilmu yang sebenar-benarnya adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita semua di dunia ini, jika kita belum sanggup untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, maka harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jangan dibiarkan dan jangan dilupakan. Ilmu yang tidak diamalkan oleh seseorang, maka dia akan melupakan ilmu tersebut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajaba wa illa irtahal. Bahwa ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Ilmu itu berteriak untuk diamalkan. Jika dia diamalkan, maka dia akan tetap pada diri pemiliknya. Namun kalau ditinggalkan, tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan pergi dari pemiliknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.